Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulamina dari kelas 12 TKJ 3. Pada video ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang metode perakitan produk, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. A. Konsep lini perakitan. 1. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan dapat berupa manual maupun otomatis. Lini perakitan dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian yang biasanya memiliki suku cadang suatu produk dirakit dan digabung satu persatu dengan urutan tertentu sehingga menjadi produk lengkap akhir. Proses ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode biasa, di mana untuk membuat suatu produk jadi, seluruh bagian produk tersebut dirakit oleh satu orang ahli. Ada dua permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah yang pertama penyeimbangan lini antar stasiun kerja dan yang kedua menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Dari karakteristik permasalahan, assembly line balancing, keseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sangat penting bagi efisiensi dan produktivitas tata letak produk. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak ini adalah: 1. Ongkos penanganan material lebih rendah. Yang kedua, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi. Yang ketiga, persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan yang keempat, pengendalian produksi lebih sederhana. Kelemahan tata letak produk adalah yaitu ketidakfleksibelan. Yang kedua, konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Lini pabrikasi biasanya menggunakan mesin dan sulit untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa. Sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya, sehingga mudah untuk menciptakan keseimbangan. 3. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyakrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah: 1. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Dan yang ketiga, perakitan secara individual. 4. Jenis perakitan. Pada umumnya ada dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis. Produk seri jenis yaitu bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. B. Proses perakitan jaringan RT atau RWNet. 1. Konsep jaringan RT atau RWNet. Membangun RT atau RWNet didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubungan dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT atau RWNet adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Konsep RT atau RWNet sebetulnya sama dengan konsep warnet. Pemilik warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyediaan internet atau ISP, lalu dijual kembali ke pelanggan yang datang untuk bermain internet dan lain-lain. Kedua, membangun RT atau RWNet sederhana menggunakan mikrotik. RT atau RWNet mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Setelah menentukan perangkat-perangkat yang digunakan, maka langkah awal dari pembuatan RT atau RWNet adalah
mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Pada MikroTik kita dapat menggunakan konfigurasi bawaan MikroTik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu dengan cara hard reset dan juga soft reset. Hard reset biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada MikroTik, tetapi kita tidak bisa mengakses MikroTik dengan Winbox. Setelah dilakukan hard reset, maka konfigurasi MikroTik akan kembali pada konfigurasi bawaan. Sedangkan soft reset dilakukan jika kita mengakses router menggunakan Winbox atau aplikasi remote lain. C. Line balancing. Definisi 1. Definisi line balancing. Line balancing didefinisikan sebagai suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Biegel 1981. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lini atau line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. Menurut Buffa Elwood 1983, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. Sedangkan menurut Herjanto 1999, keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui penyeimbangan waktu kerja antara stasiun kerja. Kedua, tujuan menyusun line balancing untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada setiap stasiun kerja. Keseimbangan lintasan perakitan line balancing bertujuan agar suatu pekerjaan dapat disesuaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama per satuan waktu. Yang ketiga, manfaat line balancing. Berikut manfaat dari line balancing atau keseimbangan lini. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses. Yang kedua, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. Yang ketiga, mengurangi waktu proses secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan resiko pencapaian target produksi. Yang kelima, meningkatkan profit. Dan yang keenam, mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Keempat, penggunaan line balancing. Ada 6 langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan line balancing ini, yaitu yang pertama, mengetahui text time setiap stasiun kerja. Yang kedua, membuat rincian proses. Yang ketiga, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Yang keempat, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. Yang kelima, analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. Dan yang keenam adalah evaluasi dan pemantauan hasil. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada lintasan produksi adalah sebagai berikut. A. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu penganggur yang mencolok. B. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Buffa 1987 mengemukakan bahwa untuk mencapai keseimbangan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penumpukan material, yang kedua, menggerakkan operator, yang ketiga, pemecahan elemen kerja, yang keempat, perbaikan operasi, dan yang kelima, perbaikan performasi operator. Yang keenam, metode pemecahan dalam line balancing. Ada beberapa metode pemecahan masalah dalam line balancing, yaitu yang pertama, metode heuristik. Metode heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Heuristik berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Yang B, ada metode analisis atau matematis. Metode penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis berupa persamaan dan tidak persamaan. Yang C adalah metode simulasi.
metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Model simulasi ini dapat digunakan untuk memecahkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara matematis. 7. Keseimbangan lintasan line balancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. Pergerakan yang terus-menerus kemungkinan besar dicapai dengan operasi-operasi perakitan yang dibentuk secara manual ketika beberapa operasi dapat dibagi dengan durasi waktu yang pendek. Semakin besar fleksibilitas dalam mengkombinasikan beberapa tugas, maka semakin tinggi pula tingkat keseimbangan yang dapat dicapai. Hal ini akan membuat aliran yang mulus dan dengan membuat utilitas tenaga kerja dan perakitan yang tinggi. Adanya kombinasi penugasan kerja terhadap operator atau grup operator yang menempati stasiun kerja tertentu juga merupakan awal masalah keseimbangan lintasan produksi. Sebab penugasan elemen kerja yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dalam jumlah waktu yang tidak produktif dan variasi jumlah pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran produksi tertentu dalam lintasan tersebut. Masalah-masalah yang terjadi pada keseimbangan lintasan dalam suatu lintasan produksi biasanya tampak adanya penumpukan material, waktu nunggu yang tinggi, dan operator yang menganggur karena beban kerja yang tidak teratur. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan keseimbangan lintasan, yaitu dengan menyeimbangkan stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. Keseimbangan yang sempurna tercapai apabila ada persamaan keluaran output dari setiap operasi dalam suatu tuntutan ini. Bila keluaran yang dihasilkan tidak sama, maka keluaran maksimum mungkin tercapai untuk lini operasi yang paling lambat. Operasi yang paling lambat menyebabkan ketidakseimbangan dalam lintasan produksi. Keseimbangan pada stasiun kerja berfungsi sebagai sistem keluaran yang efisien. Hasil yang bisa diperoleh dari lintasan yang seimbang akan membawa ke arah perhatian yang lebih serius terhadap metode dan proses kerja. Keseimbangan lintasan juga memerlukan keterampilan operator yang ditempatkan secara layak pada stasiun-stasiun kerja yang ada. Keuntungan keseimbangan lintasan adalah pembagian tugas secara merata sehingga kemacetan bisa dihindari. Setiawan 2000. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. Semakin tinggi kecepatan lintasan, jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan akan menjadi semakin banyak, dan begitu pula sebaliknya. Kusuma 2002. 8. Precedence diagram. Precedence diagram digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian menggunakan metode keseimbangan lintasan. Precedence diagram sebenarnya merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Broto 2002. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah: yang pertama simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya, yang kedua tanda panah, dan yang ketiga adalah angka di atas simbol lingkaran. Yang kesembilan, istilah-istilah dalam line balancing. Yang pertama ada waktu menganggur atau idle time, yang kedua keseimbangan waktu senggang atau balance delay, yang ketiga efisiensi stasiun kerja, yang keempat efisiensi lintasan produksi, yang kelima smoothness index, dan yang keenam adalah work station. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.